Laut Yordan. Nah, di sini sebelum kita membahas ke penjelasannya, perkenalkan dahulu, nama saya Zilmar Hama dengan NIM 056 dan yang beranggotakan. Dan saya Muhammad Raka Hadan Zahran dengan NIM 049. Perkenalkan, nama saya Rizky Permanasah Putra S dengan NIM 061. Perkenalkan, nama saya Risma Ramadhani dengan NIM 093. Perkenalkan, nama saya Rasmala Dewi dengan NIM 106. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amri dengan NIM 111. Baiklah, sekian perkenalan dari kelompok kami. Di sini kita langsung saja ke penjelasan videonya. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode eliminasi Gauss. Nah, sebelum kita ke metode eliminasi Gauss, kita harus mengetahui matriks ya. Kita ubah dulu ke sistem persamaan linear 3 variabel ini ke dalam bentuk matriks. Yang kita ketahui matriks itu seperti ini. Nah, jadi kan di variabel x itu kan dia ada angka, jadi dia angkat 1. Jadi 1 min 2 dan 1. Terus ada 3, 1 dan ada min 2. Dan ada juga 7, min 6, min 1. Nah, jadi kita anggap ini adalah, di sini ada variabel x, variabel y dan variabel z. Jadi variabel x, y dan z. Nah, dan hasilnya itu sama dengan yang ini, 6, 4 dan 10. Nah, setelah itu kita satuin antara di sini sama ini, kita gabungin agar lebih mudah ke metode eliminasi Gauss. Itu ada 1 min 2, 1, 3, 1 min 2, terus 7 min 6, min 1. Kita batasin biar jelas, ada 6, ada 4, ada 10. Nah, sebelum kita ke metode eliminasi Gauss, nah kita harus tahu dulu jenis-jenis matriks. Nah, yang pertama ada matriks segitiga atas. Kenapa dia disebut matriks segitiga di atas? Karena ini kan 0 membentuk ini ya. Ini. Nah, makanya bisa menjadi segitiga atas. Nah, jadi yang angka 3, 2, 1, 4, 5, 1 ini termasuk dalam matriks segitiga atas. Nah, setelah itu untuk mencari eliminasi Gauss, kita harus mengubah matriks itu ke eselon baris. Nah, eselon baris ini kita dapati bahwa ini angka 1 ini kita harus diagonal. Setelah itu harus ada 0 di bawahnya. Nah, jadi maksudnya itu kita ubah dari bentuk ini ke bentuk sini. Dari bentuknya matriks dari matriks yang kita ketahui, kita ubah menjadi matriks eselon baris. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Nah, mungkin selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soalnya. Yang tadi soal tadi, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 sistem persamaan linear ini. Yaitu caranya sangat mudah. Yang pertama itu kita harus merubah 3 persamaan ini ke dalam bentuk matriks. Yaitu cara yang pertama kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks. Ini kan x dikurang 2y ditambah z sama dengan 6. Kita rubah ke bentuk matriks, yaitu x menjadi 1, terus min 2, terus 1. Habis itu 3. Cara yang pertama itu kita rubah dulu ke dalam bentuk matriks, yaitu kita rubah dari 3 persamaan ini ke dalam bentuk matriks, itu 1, min 2, 1, habis itu 3, 1, min 2, 7, min 6, dan min 1. Nah, ini kita kasih batas. Ini hasilnya 6, 4, 10. Nah,
Nah, di sini kita akan mencari variabelnya yaitu X, Y, dan Z. Nah, ini sudah ada matriks diperbesar. Kemudian kita akan mengubahnya dalam bentuk matriks echelon baris. Nah, di sini diagonalnya 1, 1, 1, terus ini 0, 0, 0. Terus di bagian sini bisa angka berapa aja, kita misalkan dengan A, B, dan C. Ini kan kita akan merubah matriks ini ke dalam seperti matriks echelon baris ini. Di sini kan 1, ini kan udah 1. Terus kita akan mengubah menjadi 0. Jadi di sini kita ubah 3 sini. 3 ini supaya menjadi 0, yaitu kita operasikan pada baris pertama ini. Kita buat rumus dulu, yaitu B1 baris 1 itu kan dikalikan dengan min 3, habis itu ditambah baris kedua. Nah, di sini kan kita hanya mengoperasikan baris keduanya. Kita cuma mencari baris keduanya, itu berarti dua baris ini sama. Kita pindahkan dulu. Nah, jadi di sini kita merubah jadinya 0. Nah, 1 dikali min 3 ditambah 3 yaitu sama dengan 0. Habis itu dikali min 3, min 2 kita kalikan dengan min 3 ditambahkan B2 itu 1 sama dengan 7. Kita dapat 7. Terus sama selanjutnya itu baris pertamanya itu 1 dikalikan dengan min 3 ditambah min 2 itu hasilnya 5. Min 5. Terus baris ke ini 6 dikalikan min 3 ditambahkan min 4 itu sama dengan min 14. Sekarang kita akan merubah lagi 7 ini menjadi 1. Caranya sama. Ini kita pakai rumus B2. Kita kalikan dengan seper 7. Langsung ke sini. Ini kita pindahkan dulu. Nah, kita ubah 7 ini menjadi 1. Caranya sama seperti tadi, yaitu baris kedua ini 7 dikalikan dengan seper 7 itu hasilnya 1. Terus min 5 dikalikan seper 7 itu hasilnya min 5/7. Terus habis itu min 14 dikalikan 1/7 itu sama dengan min 2. Nah, selanjutnya min 7 dikalikan 1 ditambahkan min 1 itu sama dengan min 8. Terus min 7 dikali 6 ditambah 10 itu hasilnya min 32. Nah, selanjutnya kita akan menjadikan 8 ini menjadi 0. Kita turunkan dulu baris pertamanya, terus baris kedua, nah ini min 8 dikalikan 8. Nah, kita kalikan dengan baris kedua ini, baris kedua. Min 8 dikalikan dengan 0 ditambah 0 itu hasilnya 0. Habis itu min 8 dikali 1 ditambah 8 hasilnya 0. Habis itu min 8 dikalikan dengan min 5/7 itu kan 40/7. 40/7 dikali
Terus min 8 dikalikan dengan min 5 per 7, itu tadi 40 per 7 dikurangi dengan 8 per 1, yaitu 40 dikurang 56 per 7 dapat hasilnya 16 per 7. Di sini min 16 per, nah itu min 8 dikalikan 2 ditambahkan min 32, itu hasilnya adalah min 16. Nah ini kan udah 0, 0, 0. Nah selanjutnya kita akan merubah min 16 per 7 ini menjadi 1. Untuk merubahkan 16 per 7 ini menjadi 1, kita kalikan B3 itu dikalikan dengan 7 per 16 supaya menjadi hasilnya itu 1. Nah, di sini selanjutnya kita akan menjadikan min 16 per 7 ini menjadi 1, di mana kita kalikan baris ketiga ini kita kalikan dengan min 7 per 16 supaya hasilnya 1. Nah, selanjutnya ini kan tadi B3 nya dikalikan min 7 per 16. Nah, selanjutnya kita akan mengubah min 16 ini, min 16 per 7 ini menjadi 1, yaitu kita kalikan dengan B3 nya kalikan dengan 0, 0, habis itu B3 dikalikan 0 habis itu B3 nya dikalikan dengan B3 dikali min 7. Selanjutnya itu min 16 dikalikan dengan B3 dikalikan dengan min 7 per 16, itu hasilnya adalah 7. Nah ini diagonalnya 1, 1, 1, habis itu 0, 0, 0. Kemudian kita masukkan ke persamaannya, itu X dikurangi dengan 2Y ditambah Z sama dengan 6. Didapat sini Y sama dikurang 5 per 7, Z sama dengan min 2, habis itu Z ini sama dengan 7. Maka Y dikurang 5 per 7 dikali 7 sama dengan min 2, Y dikurang 5 sama dengan min 2, Y sama dengan min 2 ditambah 5 itu 3. Kemudian kita cari X dikurang 2 dikali 3, kita kalikan dengan Y nya itu sama dengan selanjutnya kita mencari nilai Y nya, terus X dikurangi dengan 2 dikali 3 ditambah 7 sama dengan 6, X dikurang 6 ditambah 7 sama dengan 6, terus X ditambah 1 sama dengan 6, jadi X nya itu adalah 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah sama dengan 7, 3, dan 5. Demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan memberikan teman-teman satu latihan soal sistem persamaan linear 3 variabel dengan cara menyelesaikannya menggunakan eliminasi Gauss. Di sini ada soal X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 9, 2X ditambah 4Y dikurang 3Z sama dengan 1, 3X ditambah 6Y dikurang 5Y sama dengan 0. Nah, di sini saya akan memberikan kesempatan teman-teman untuk menjawab soal latihan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya pada sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Terdapat jelas perbedaan materi Gauss dan Gauss-Jordan itu terletak pada matriksnya. Di sini kalau Gauss dia memakai nilai ABC, berarti dia bisa nilai 1, 2, atau 3 atau ABC. Sedangkan di sini ada nilai 0, 0, 0. Di sini dia bernilai 0, 0, 0. Menjadi kalau Gauss-Jordan itu menjadi matriks epsilon baris tereduksi, berubah menjadi matriks epsilon baris tereduksi. Secara garis besar, metode Gauss dan Gauss-Jordan itu sangat berbeda jauh. Metode Gauss itu menghasilkan matriks dalam bentuk epsilon baris yang biasanya segitiga atas, ini, yang kemudian nilai variabelnya ditentukan melalui substitusi balik. Sedangkan metode Gauss-Jordan
mengubah matriks menjadi bentuk eselon baris reduksi sehingga nilai-nilai variabel dapat diperoleh langsung tanpa substitusi balik. Jadi metode Gauss itu harus memakai substitusi, harus memasukkan nilai-nilai, harus masukkan angka, sedangkan metode Gauss-Jordan itu bisa tanpa melalui substitusi balik. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kita dapat abstraknya dari penjelasan formula tadi sampai di sini. Nah, selanjutnya untuk metode eliminasi Gauss-Jordan, bagian ini kita ubah menjadi 0, 0, 0, maka kita substitusikan mundur. Maka yang kita cari awalnya adalah min 5/7. Baris kemana yang kita jadikan patokan? Apakah bagus baris pertama? Sebaiknya jangan ya, karena di sini ada 1 dan 0. Maka kita gunakan sebagai patokan baris yang ketiga. Baris yang ketiga. Maka hasilnya sini dapat 5/7 dikali baris ketiga tambah baris kedua. Maka di sini kita dapatkan 0 dikali 5/7 dikali 0 dapat hasilnya adalah 0, dan ditambah baris kedua 0 maka hasilnya adalah nah 5/7 dikali baris ketiga 0 hasilnya adalah 0, ditambah baris kedua 0 maka hasilnya di sini dapat 0. Selanjutnya 5/7 dikali 0 ditambah baris kedua 1 maka di sini tetap 1. Selanjutnya 5/7 dikali 1. Nah, selanjutnya 5/7 dikali 1 maka hasilnya 5/7 ditambah min 5/7 maka di sini dapatnya 2. Selanjutnya 5/7 dikali 7 hasilnya adalah 5. 5 ditambah baris kedua min 3 maka di sini kita dapat 3. Selanjutnya kita mencari angka min 2 ini dijadikan 0. Maka kita ambil patokannya dari baris kedua. Nah, ini di sini kan ada angka 1. Kita harus mencari angka 1 supaya dikali baris ke-1 hasilnya 0. Maka kita dapatkan hasilnya 2 dikali baris ke-1 dikali baris kedua ditambah baris ke-1. Maka kita dapatkan 2 dikali 0 hasilnya adalah 0 ditambah 1 maka di sini tetap 1. Selanjutnya 2 dikali 1 2 ditambah min 1 min 2 maka di sini 0. Selanjutnya 2 dikali 0 ditambah 1. Selanjutnya 2 dikali 6 12 ditambah 2 dikali 0 selanjutnya 2 dikali 3 6 ditambah 6 maka di sini 12. Nah, selanjutnya kita mencari hasil 1 ini dijadikan 0. Maka baris ketiga ini kita jadikan sebagai patokan. Maka hasilnya kita cari 1 dengan 1 dapat hasilnya 0. Maka kita dapatkan negatif 1. Negatif 1 dikali baris 3 ditambah baris 1. Nah, negatif 1 dikali baris ketiga 0, maka hasilnya 0 ditambah 1 maka di sini tetap 1. Selanjutnya baris kedua min 1 dikali 0 ditambah 0 sini tetap 0. Selanjutnya min 1 dikali 1. Selanjutnya negatif 1 dikali positif 1 hasilnya negatif 1 ditambah 1 maka di sini 0. Nah, selanjutnya negatif 1 dikali positif 7 maka hasilnya negatif 7 ditambah 12 maka hasilnya 5.
Maka kita dapat koefisien X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 3, dan Z-nya sama dengan 7. Maka kita dapatkan X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 3, dan Z-nya sama dengan 7. Nah, maka hasilnya adalah X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 3, dan Z-nya sama dengan 7. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah Y dikurang 3Z sama dengan min 9. X ditambah 5Z sama dengan 14. Min 3 ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 4. Di sini dari soal tersebut metode eliminasi Gauss-Jordan dengan soal 2x ditambah y dikurang 3z sama dengan min 9, x ditambah 5z sama dengan 14, dan min 3 ditambah 2y dikurang z sama dengan 4. Di sini kita akan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan dengan matris Gauss-Jordan, itu 1 0 0 0 1 0 0 0 1, yang mana di sini adalah identitas matris identitas yang ini adalah yang kita akan mencari tentang Gauss-Jordan, matris Gauss-Jordan. Nah, dari soal tersebut kita boleh menjadi matris, yaitu 2x bukan 2, y itu 1, dan min 3 dan x nya itu 1, dan y nya itu 0, dan z itu adalah 5. Dan ini min 3, ini 2, dan ini min 1. Dan di sini ada min 9, 14, dan 4. Di sini kita akan merubah angka 2 ini menjadi 1, angka 0 ini menjadi 1, angka min 1 ini menjadi 1, dan angka 1 ini menjadi 0, angka 2 ini menjadi 0, angka min 3 ini menjadi 0, dan angka ini bebas menjadi berapa. Yang pertama, kita akan mencari baris pertama, yaitu 2, 1, min 3, dan min 9. Di sini kita akan mencari baris pertama, yaitu 2, 1, min 3, 1, 0, 5, min 3, 2, min 1, dengan min 9, 14, 4. Baris pertama ini saya akan dibagi 2, karena kan 2 ini akan menjadi 1. Nah, disinilah hasilnya untuk baris pertama, yaitu 2 baris pertama dibagi 2, 2 bagi 2 sama dengan 1. Terus 2 dibagi 1 dengan 1/2, dan 2 dibagi min 3 sama dengan min 3/2, dan seterusnya itu min 9 itu 2 baris pertama dibagi 2 dengan min 9/2, dan baris kedua itu sama aja, min 3, 2, min 1,
14 di sini 4. Seterusnya kita akan mencari baris kedua. Kan tadi kita sudah mendapatkan bahwa baris pertama itu kan dibagi dua dengan hasil 1/2 kurang min 3/2 dan min 9/2. Di sini kita akan mencari baris kedua dengan 1/3 min 1/2 0 2 min 3/2 5 min 1 per min 9/2 14 4. Nah, di sini baris kedua ini kita akan mencari bagaimana hasil dari sini ini. Baris kedua ini akan sama seperti matris yang sudah saya buat, matris Gauss baris tadi yang saya buat tadi. Agar angka ini 1 1 1 0 0 0, angka sini bebas berapa. Nah, terus baris kedua ini akan saya kurang dengan baris pertama. Baris kedua dikurang baris pertama. Kan kita akan merubahkan satu ini kan menjadi 0, satu ini akan menjadi 0, karena kan pola tadi kan seperti ini, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, yang awalnya pertama ini satu yang kita sudah dapat. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang ini agar menjadi 0 ke bawah. Karena di sini ada 1, jadi kita akan berubah menjadi 0. Karena ini kita berubah jadi 0, jadi menurut saya sih baris kedua ini akan dikurang oleh baris pertama. Jadi hasilnya seperti ini. Ini sudah 2/2 min 3/2 is min 9/2. Ini garis ketiga 2 1 4. Kan kita terdapat bahwa baris kedua dikurang baris pertama. Jadi baris kedua itu 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, terus baris kedua yang ini 0 dikurang 1/2. Jadi karena 0 jadi dapatnya min 1/2. Terus yang angka ini 5 dikurang min 3/2, itu hasilnya 13/2. Terus selanjutnya itu ada 14 dikurang min 9/2, itu hasilnya 37/2. Inilah yang kita dapat bahwa baris kedua yaitu 0 min 1/2, 13/2 dan 37/2.
Dari mana kita dapat bahwa 13/2 itu dari mana dapatnya? Nah, dari sini kita dapatkan bahwa 5 dikurang 3/2. Ini 5 kurang 3/2 ini saya ubah jadi 10/2 dikurang min 3/2. Jadi hasilnya min ketemu min positif. Jadi 10 ditambah 13 sama dengan 13/2. Selanjutnya kita akan mencari barisan ketiga, yaitu ini kan sudah mendapatkan hasil dari baris seperti 0, min 1/2 dan 13/2 dan 37/2. Jadi ada keliru bahwa untuk yang 0 ini memang harus dibuktikan bahwa semuanya 0, sini juga 0 dan tinggal 1. Maaf, jadi ada keliru. Baik, untuk kita baris yang ketiga itu 1 0/2 min 1/2 kita tulis, nanti kita ubah itu 13/2 min 3/2 min 9/2 37/2 dan 4. Baris ketiga ditambah 3 itu ya. Terus hasilnya gini, satu dikali 3 dikurang 3 ditambah min 3 B3 dikali 3 kan 1 dikali 3 sama dengan 3 dikurang 3 sama dengan 0. Kita buat dulu 1 0 1/2 min 1/2 min 3/2 13/2 kan min 9/2 37/2. Sini kita akan menjadikan 1 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 0. Terus 1/2 dikali 3 sama dengan 3/2 ditambah 2 sama dengan, jadi kita hasilkan jadi 3/2. Kita hasilkan seperti ini, 3/2 ditambah 4/2 sama dengan 7/2. Berarti di sini 7/2. Terus kita mencari min 1 ini, jadi berarti min 3/2 min 3/2 di 3/2 kita lakukan dikali 3 apa hasilnya kan min 9/2 ya. Terus kita tambah min 1 kan 2/2, jadi hasilnya 11 min
Jadi hasilnya itu min 11 negatif 11 per 2. Nah, terus selanjutnya itu min 9 per 2. Min 9 per 2 dikali 3 kan sama dengan 37 per 2. Ini kan ada 14, berarti kalau 14 itu kan 16 dan 16 per 2 berarti 37 dikurang 16 16 per 2 37 dikurang 16 kan 19. Berarti bukan 37 kan 16. Jadi hasilnya untuk hasil dari min 9 per 2 dikali 3 per 4 itu hasilnya min 19 per 2. Setelah itu kita sudah mendapatkan 1 0 0. Jadi kita akan ubahkan ini baris pertama ini yang di sini, ini yang Y dan ini yang Z menjadi ini 0, ini 0, ini 1, ini 0, ini 0. Oke. Kita hapus dulu. Terus kan sudah dapat 1 0 0 1 per 2 min 1 per 2 7 per 2 min 3 per 2 13 per 2 dan min 11 per 2 min 9 per 2 37 per 2 dan 19 per 2. Terus kita akan ubahkan agar semua itu kan menjadi seperti ini. Kan 1 sudah, 0 sudah, 0 sudah, berarti yang belum itu bagian sini. Nanti kita ubah menjadi kesamaannya itu sama. Itu kita ubah itu baris kedua ini kita ubah jadi B2 itu kita kurang dengan 2. Kita kurang dengan kita kalikan dengan B2 kita kalikan dengan min 2 terusnya itu hasilnya itu satu 07 per 2 min 11 per 2 garis min 9 per 2 37 per 2 min 19 per 2. Sini kita buat barisan 2. Kita barisan 2 ini kita mencari barisan 2 aja.
Karena kita akan merubahkan tadi ini menjadi 0. Nah, kalau enggak kita tambahkan sekaligus dengan baris ketiganya, itu B3-nya itu kita ubah dengan jadikan min 7/2. Kan tadi kan sini kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu, ini kita hapus dulu. Hapus. Kan barisan 2 ini kan dikurang dulu 0 kurang 0 dikali min 2 kan kita 0. Terus 2 1/2 dikali min 2 itu sama dengan 1. Dan 13/2 dikali min 2 itu hasilnya min 13. Terus dan 37/2 itu dikali min 2 itu hasilnya min 37. Kita akan membahas ulang yang tentang barisan pertama dan ketiga. Selain tadi kan hasilkan tadi kan 1 0 0 1/2 17/2 terus min 3/2 13 min 11/2 dan di sini garisnya min 9/2 min 37 dan min 19/2. Nah, di sini kita akan sekaligus mencari B1. B1 ini kita kurang 1/2 dikali B2. Dengan kita berubah jadi sama dengan B3. B3 ini kita 7/2 dikali B2. Jadi kan hasilnya ini. Kita pertama yang B1. 1 ini kan tetap karena kan 1 dikurang min 1 dikurang 0 tetap 1. Nah, terus yang kedua ini min 1 1/2 di dengan 1/2 dikali B2 itu B2 itu 1 itu sama dengan 0. Terus min 3/2 dikali dengan 1/2 terus dikalikan B2 itu 13 jadi hasilnya itu 5. Terus yang garis ininya min 9/2 itu dikurang 1 min 9/2 kan dengan dikurang 1/2 di min 1/2 dikali D/2 itu sama dengan 14. Nah, inilah hasil dari baris 1 min negatif 1/2 dan dikali D/2. Terus ini tetap 0 1 13 min 37. Nah, kita akan mencari baris ketiga. Baris ketiga kan di dua bagi min 7/2 ini 0 tetap. Ini kan 7/2
dibagi min 7/2 itu kan 0. 0 dikali 1 kan sama dengan 0. Terus min 11/2 itu kan dibagi dengan min 7/2. Terus kita kalikan dengan 13, hasilnya itu 40. Terus yang ketiga itu kita mencari ini min 19/2 dibagi negatif 7/2 dikali dengan min negatif 37 dengan hasil 120. Dari hasil kemarin yang kita dapatkan bahwa 1 0 0 01 05 min 13 40 kita gariskan 14 min 37 12. Sini kita akan mencari nilai dari baris ketiga 40 ini agar menjadi yang satu. Dengan caranya dengan baris ketiga itu dibagi 40. Kan 0 dibagi 40 kan kita ulang ya, ini kita dapat 0 1 0 5 0 1 min 13 garis sini 14 sini min 37. Nah, sini kita akan mencari baris ketiga dibagi 40 agar ini mendapatkan jadi 1. 0 dibagi 40 itu sama dengan 0. 0 dibagi 40 sama dengan 0. 40 dibagi 40 sama dengan 1. Jadi terus 12 dibagi 40 itu hasilnya 3. Setelah itu kita akan mencari nilainya dari kedua ini agar menjadi 0. Karena kan ini sudah mendapatkan 0, ini sudah dapat 1 1. Sini sudah dapat 0. Kita mencari angka min 13 ini dan 5 ini menjadi 0. Gimana caranya? Oke, sini kita buat. Jadi sini 1 0 0 0 1 0 1 5 min 13. Sini 14 min 37 dan 3. Di sini kita akan mencari baris pertama dan baris kedua. Nah, untuk baris pertama ini kita kurang 5. Terus dengan B3 baris ketiga. Demikian. Terus untuk baris kedua ini kita tambah 13 dijadikan B3. Oke. 0 ini 1 ini 3. Baris pertama kan 5. Baris pertama kan 1 dikali dikurang 5 4. Nah, dikali baris ketiga 0, jadi tetap 0. Salah. Maaf salah. Sini tetap 1. Kita akan mencari yang ini, jadi tetap 1 0 menjadi 0 1. Jadi kita mencari yang sini aja ada 2. Jadi baris pertama dikurang 5. 5 dikurang 5 5 nanti 0 dikali baris 0 tetap 0. Nah, terus ini 14 dikurang 5
dikali 3. Jadi hasilnya min 1, dan ini baris kedua ditambah 13 kan tetap menjadi 0. Nah, jadi min 37 ditambah 13 dikali baris ketiga dikali 3, jadi hasilnya 2. Nah, disinilah kita dapat bahwa X-nya itu sama dengan min 1, Y-nya itu sama dengan 2, dan Z-nya itu sama dengan 3. Baik, terima kasih pada materi yang sebelum itu. Sangat bagus menjelaskan materi yang telah mereka berikan, dari contoh soal yang diberikan oleh Rosmala dan latihan soalnya yang diberikan oleh Risma Ramadhani tentang eliminasi Gauss. Untuk contoh soal yang diberikan oleh Muhammad Damri yang eliminasi Gauss-Jordan sangat baik, dan materi-materi yang sebelumnya yang telah dijelaskan oleh para materi. Selanjutnya di sini saya akan memberikan satu pertanyaan latihan soal, satu pertanyaan itu tentang eliminasi Gauss-Jordan. Satu latihan soal ini nanti kalian kerjakan dan kalian jawab ya. Baik, pertanyaannya itu selesaikan sistem pertiksamaan linier dengan metode eliminasi Gauss-Jordan dengan 2x 1 ditambah 8x2 ditambah 6x3 sama dengan 20. Selanjutnya 4x1 ditambah 2x2 dikurang 2x3 sama dengan min 2. Selanjutnya 3x1 dikurang 2x2 ditambah x3 sama dengan 12. Baiklah, itulah ya soal latihan yang saya berikan. Semoga teman-teman bisa menjawabnya dengan baik dan lancar sesuai rumus-rumusnya dari eliminasi Jordan tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Kesimpulan dari video kami tentang metode Gauss dan Gauss-Jordan merupakan teknik penyelesaian sistem persamaan linier dengan menggunakan operasi baris elementer yang tidak mengubah himpunan solusi. Nah, metode Gauss itu mengubah matriks menjadi bentuk segitiga atas sehingga menyelesaikan melalui metode substitusi dengan substitusi balik. Nah, sedangkan metode Gauss-Jordan yaitu melanjutkan proses eliminasi sehingga matriks terbentuk dengan identitas. Nah, solusi yang dapat langsung dibaca tanpa substitusi. Nah, jadi kedua metode ini dapat menunjukkan apakah sistem memiliki satu solusi unik, banyak solusi, atau tidak sama sekali. Hanya saja Gauss lebih sederhana, sedangkan Gauss-Jordan lebih sistematis, namun membutuhkan lebih banyak langkahnya. Sekian video penjelasan